Bab 2767. Terlalu lemah. Mengalah 3 jurus. Mileye terdiam. Mengalah 3 jurus pada Lydia. Ayah dan kakaknya mungkin tidak akan berani mengatakan itu. Orang terakhir yang sombong adalah Wendirto, tapi kini rumput di makam Wendirto tingginya sudah beberapa meter. Mileye mengacungkan jempol kepada Jenderal Spiritual Senior. Aku mengagumi keberanianmu. Saat dia berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menoleh ke arah Lydia. Lydia, kenapa mereka tidak bisa merasakan kekuatanmu? Lydia berpikir sejenak, lalu berkata, terlalu lemah. Terlalu lemah. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lydia, Dewa Abadi. Mendengar hal itu, sudut mulut Lydia sedikit terangkat. Senyuman ini sungguh indah. Mileye tertegun. Sesaat kemudian, dia dengan lembut membelai pipi Lydia dan berkata dengan lembut, Lydia, kamu harus lebih banyak tersenyum. Lydia memandang Mileye, aku hanya tersenyum padamu. Mileye tertawa, hatinya sehangat hari yang cerah. Terlalu lemah. Pada saat ini, Jenderal Spiritual Senior di kejauhan tiba-tiba berkata, wanita, apakah kamu sedang membicarakan aku? Lydia memandang Jenderal Spiritual Senior itu, dan detik berikutnya, sebuah pedang tiba-tiba menembus alis Jenderal Spiritual Senior itu. Jelek. Dalam sekejap, tubuh Jenderal Roh Senior itu terjepit di tempatnya, tidak bisa bergerak. Pikiran Jenderal Spiritual Senior itu kosong. Apa yang salah dengan dia? Siapa dia? Lydia memandang Jenderal Spiritual Senior dengan wajah tanpa ekspresi. Menurutku kamu lemah. Apa ada masalah? Jenderal Spiritual Senior memandang Lydia dengan wajah ngeri, seolah dia melihat hantu. Di klan Roh Suram, dia bukanlah seorang pemuda lagi, melainkan seorang jenderal spiritual tingkat tinggi. Bisa dikatakan dia juga bisa dikatakan sebagai seorang jagoan di klan Roh Suram. Tapi, saat ini, dia dibunuh secara instan. Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Jenderal spiritual senior itu benar-benar tercengang. Gadis di sebelah Mileye memandangi wanita bergaun polos dengan mata terbuka lebar. Selain kaget, ada kekaguman di matanya. Dia sangat galak. Bunuh semua orang dengan satu pedang. Pada saat ini, segel hitam tiba-tiba muncul dan perlahan melayang di depan Mileye. Segel ini berwarna gelap dan seukuran telapak tangan, dengan 2 karakter besar terlukis di atas segel, Diin. Mileye melirik segelnya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah ketua klan dari klan Diin. Ketua klan dari klan Diin dengan gemetar berkata, teman kecil, mulai sekarang, kamu adalah raja klan Diin kami. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum, senior tidak ingin pertimbangkan lagi. Ketua klan dari klan Diin menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, tidak perlu dipikirkan lagi. Setelah melihat wanita bergaun polos bergerak, dia sudah mengerti betapa menakutkannya wanita bergaun polos ini, belum lagi jenderal spiritual senior yang kecil ini, bahkan di masa puncaknya, dia mungkin bukan lawan dari wanita bergaun polos ini. Mileye terdiam. Ketua klan dari klan Diin melanjutkan, segala sesuatu dari klan Diin kami ada dalam segel ini, dan mulai sekarang, semua anggota klan Diin kami harus mematuhi perintahmu. Mileye melirik segelnya, detik berikutnya, kelopak matanya berkedut, lalu segera menyimpan segelnya, dan berkata dengan serius, jangan khawatir, senior, aku pasti akan memimpin klan Diin menuju kejayaan. Ketua klan dari klan Diin menatap Lydia dan berkata, aku percaya padamu. Saat dia berbicara, tubuhnya perlahan menjadi tidak nyata. Mileye terdiam. Klan Diin ini telah jatuh sejak lama. Sekarang hanya didukung oleh satu kesadaran, tapi sekarang ketika satu kesadaran ini habis,
dia akan menghilang secara alami antara langit dan bumi. Di kejauhan, Jenderal Spiritual Senior tiba-tiba gemetar, "Siapa kamu?" Miley menarik pikirannya, dia melirik ke arah Jenderal Spiritual Senior, Miley. Mendengar hal tersebut, ekspresi gadis itu tiba-tiba menjadi aneh. Jenderal Spiritual Senior menoleh untuk melihat Miley, tidak jelek. Sebelum dia selesai berbicara, dia langsung terhapus. Lydia membuka telapak tangannya, cincin penyimpanan perlahan melayang di tangannya. Seperti sebelumnya, dia meletakkan cincin penyimpanan itu ke tangan Miley. Miley menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia menyimpan cincin penyimpanannya, lalu dia melihat hartanya saat ini. Dia sekarang memiliki total hampir 90 miliar nadi alam semesta. Klan manusia sebelumnya memiliki 40 miliar, dan klan Diying juga memiliki lebih dari 40 miliar, ditambah cincin penyimpanan yang baru saja diperolehnya. Oleh karena itu, dia kini memiliki lebih dari 90 miliar nadi alam semesta. Selain itu, dia juga memiliki benda ilahi kedua klan. Benda ilahi di klan Diying ini juga ada puluhan ribu, dan ada bermacam-macam. Sekarang dia membutuhkan uang dan peralatan. Seolah memikirkan sesuatu, Miley memandang gadis di sampingnya, "Bantu aku segera memanggil semua master klan Diying di kota." Gadis itu ragu-ragu, lalu berkata, "Berbahaya, masih ada beberapa roh suram di kota." Miley menoleh ke arah Lydia. Lydia mengangguk sedikit, lalu membuka telapak tangannya, dan pedang penerapan Taoisme tiba-tiba naik ke langit. Detik berikutnya, pedang penerapan Taoisme berputar balik dan langsung tenggelam ke dalam kota. Bang! Dalam sekejap, teriakan yang tak terhitung jumlahnya bergema di kota. Pedang ini akan langsung membantai bersih seluruh roh suram di kota. Melihat pemandangan ini, saat gadis itu memandang Lydia, ada bekas ketakutan di matanya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan kekuatan wanita di depannya. Pada saat ini, suara marah tiba-tiba terdengar dari suatu tempat di kota, Lancang. Saat suara itu terdengar, bayangan tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Miley dan Lydia. Bayangannya berangsur-angsur menjadi jelas, itu juga merupakan roh suram. Roh suram ini memelototi Lydia, "Siapa kamu?" Lydia tampak tenang, "Coba tebak." Miley tertegun, lalu segera menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lydia semakin nakal. Roh suram memandang Lydia, matanya menjadi sedikit waspada. "Kamu bukan dari klan Diying, kan?" Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan menghilang ke langit sebagai bayangan. Jelas sekali, setelah memastikan, ini adalah seseorang yang tidak bisa dikalahkan. Saat ini, Lydia membentangkan telapak tangannya, dan pedang penerapan Taoisme langsung menghilang. Jelek. Dalam sekejap, tempat di mana roh suram semula berdiri retak, detik berikutnya tiba-tiba terdengar teriakan dari lapangan, dan kemudian muncul pemandangan aneh. Terlihat roh suram yang sudah melarikan diri, ternyata muncul di tempat yang sama seperti hantu, dan ada pedang tertancap di antara alisnya. Melihat pemandangan ini, Miley dan gadis itu tercengang. Orang yang sudah melarikan diri ini muncul di sini lagi. Kemudian roh asing pun seolah-olah melihat hantu, dan berkata dengan ngeri, "Bagaimana bisa kamu?" Lydia melambaikan lengan bajunya. Bang! Kemudian roh asing langsung menghilang. Lydia membuka telapak tangannya, dan cincin penyimpanan perlahan melayang di tangannya, lalu dia berbalik dan meletakkannya di tangan Miley lagi. Miley. Gadis itu melirik ke arah Lydia, dan berkata, "Aku akan mengumpulkan orang-orang." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Bersemangat.
Dia telah memastikan bahwa wanita ini adalah super boss. Dengan wanita ini yang melindungi mereka, klan Diin pasti akan bangkit. Mileye sedikit penasaran, "Lydia, apa pedangmu tadi?" Lydia tertawa, "Tebasan masa lalu." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku juga bisa melakukan tebasan masa lalu, tapi berbeda dengan kamu." Lydia berpikir sejenak lalu berkata, "Mungkin ada sedikit kesenjangan kekuatan antara kamu dan aku sekarang." Mileye tersenyum kecut, sedikit. Lydia meraih tangan Mileye dan tersenyum, "Kamu sudah sangat baik." Mileye mengangguk, "Aku akan bekerja keras." Lydia berkedip, "Tidak harus berupaya seperti itu." Mileye tersenyum dan berkata, "Kenapa?" Sudut mulut Lydia sedikit terangkat, "Aku akan memeliharamu, Mileye." Tak lama kemudian, gadis itu memanggil seluruh master klan Diin yang ada di kota. Tak banyak yang tersisa, hanya kurang dari 300 orang. 300 orang ini tidak terlalu kuat, karena hampir semua master asli dari klan Diin telah tewas dalam pertempuran tersebut. Gadis itu membawa semua klan Yin Master ke Mileye, lalu berkata, "Salam ketua klan." Saat dia berbicara, dia memimpin dan membungkuk dalam-dalam. Tapi, Master klan Diin menatap Mileye dengan rasa ingin tahu. Tidak ada yang memberi hormat, dan beberapa bahkan terlihat waspada. Melihat pemandangan ini, gadis itu mengerutkan kening dan hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba membuka telapak tangannya dan segel yang diberikan kepadanya oleh ketua klan Diin muncul di tangannya. Dia menatap semua orang di lapangan lalu berkata sambil tersenyum, "Mulai sekarang, aku adalah ketua klan Diin. Kalau ada yang tidak puas, lawan adikku dulu. Ya, kalian baru bisa melawanku setelah mengalahkan adikku." Lydia. Gadis itu memandang Mileye dengan wajah heran. "Aku tidak puas." Saat ini, seorang pria dari klan Diin keluar dan memandang Lydia, "Aku akan melawanmu." Mileye segera menarik tangan Lydia dan berbisik, "Jangan pukul dia sampai mati." Lydia mengangguk dan memandang pria yang berbicara, "Bisakah kita mulai?" Pria itu menatap Lydia, "Oke." Jelek. Begitu dia selesai berbicara, sebilah pedang menembus alis pria itu. Lydia tampak tenang, "Sudah berakhir." Semua orang terpana. Pria yang terpaku pedang juga tercengang. Dia dibunuh secara instan begitu saja. Saat ini, Mileye di samping tiba-tiba tertawa dan berkata, "Semuanya, adakah yang tidak puas?" Tidak puas. Mendengar ini, ekspresi wajah anggota klan Diin menjadi jelek. Menancapkan orang di sana dengan satu pedang. Siapa yang berani tidak puas? Mileye tersenyum dan berkata, "Jadi, kalian tidak keberatan?" Semua orang saling memandang. Mileye tiba-tiba memandang pria yang tertusuk pedang, "Apakah kamu keberatan?" Pria itu gemetar dan berkata dengan cepat, "Tidak. Aku tidak keberatan." Mileye mengangguk, membuka telapak tangannya, lalu pedang penerapan Taoisme terbang langsung ke tangannya. Melihat adegan ini, Mileye tercengang. Sejak kapan penerapan pedang Taoisme begitu menghargainya? Seolah tahu apa yang dipikirkan Mileye, menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, apa mungkin dia tidak memberimu muka? Kak Destiny ada di sini. Kalau tidak berani memberimu muka, Kak Destiny mungkin akan menghancurkannya." Mileye. Saat itu, gadis itu tiba-tiba berkata, "Salam ketua klan." Di lapangan, master klan Diin itu memandangi wanita bergaun polos. Rupanya mereka berpikir bahwa Lydia lebih cocok menjadi ketua klan. Kali ini, Mileye tiba-tiba tertawa dan berkata, "Aku mau tanya kalian. Kalau sang adik saja begitu kuat, adapun kemampuan kakaknya, hehe, coba kalian pikirkan sendiri." Lydia.
Di lapangan, Master Klan Diin saling memandang. Detik berikutnya, semua orang membungkuk dalam-dalam kepada Mileye, lalu berkata serempak, "Salam ketua klan." Mileye sedikit mengangkat sudut mulutnya. Bersambung.